Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty tengah berada di kampung tertua di kota Solo, yaitu Kampung Laweyan. Kampung Laweyan ini keberadaannya sepantar dengan Keraton Kasultanan Pajang sekitar abad 15. Sehingga tidak mengherankan lagi jika suasana kampung tertua di kota Solo ini banyak memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah. Sebenarnya bukan masalah itu. Artinya selain banyak bangunan-bangunan gedung yang memiliki nilai sejarah sangat tinggi, juga ternyata tidak sedikit pemakaman kuno yang ada di kampung tertua di kota Solo ini. Artinya kampung atau kelurahan Laweyan yang sebenarnya tidak begitu luas, hanya memiliki sekitar 3 RW dan 10 RT ini, ternyata di samping memiliki peninggalan sejarah luhur agung dengan bangunan-bangunan klasik, bangunan-bangunan tuanya, ternyata memiliki banyak cerita misteri. Bahkan belakangan ini banyak warga kampung Laweyan yang mengaku merasa diteror oleh hantu. Sehingga tidak ada salahnya kali ini kita menyoal masalah keberadaan teror hantu di kampung Laweyan. Sepertinya sah dan wajar-wajar saja jika kampung Laweyan ini ada semacam teror hantu. Pasalnya selain merupakan kampung tertua di kota Solo, ternyata kampung yang tidak begitu besar atau kelurahan yang tidak begitu besar ini banyak memiliki pemakaman kuno atau pemakaman antik. Bahkan hampir di seluruh penjuru ada pemakaman kuno. Kebetulan saat ini Liberty persis ada di perempatan jalan utama dari kampung Laweyan, yaitu Jalan Sidoluhur. Jalan Sidoluhur sepanjang ke arah timur dan ke barat, Jalan Tiga Negeri yang sepanjang dari arah utara dan selatan. Ini kebetulan Liberty persis berada di tengah-tengah. Baiklah, menyoal masalah wajar dan sah-sah saja jika kondisi kampung Laweyan ini dikenal cukup misteri, dan tidak lama belakangan ini banyak mereka warganya mengaku diteror hantu. Boleh jadi karena banyaknya pemakaman di daerah kampung Batik Laweyan ini. Dari arah ke utara ini pas tidak lebih dari 100 meter udah sampai ke Jalan Raya Dr. Ajiman, yang di situ selain ada peninggalan langgar atau musola antik, di situ ada pemakaman makam Dowo sebelah utara ini. Berikutnya pada sebelah barat ini, dari perempatan Sidoluhur yang ada di sebelah barat ini, tidak tanggung-tanggung ada makam kuno sebanyak 3 tempat: Kampung Kramat, Kampung Sayangan, juga Kampung Keteng Kuanggan. Ini yang ke arah barat. Selanjutnya yang ke arah selatan terdapat makam yang sangat kuno sekali, yaitu adanya makam Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis ini ulama besar di zaman Keraton Pajang sekitar abad 15. Juga sebelahnya ada semacam pemakaman Kampung Setono Laweyan. Selanjutnya pas ke arah timur ini ada semacam pemakaman kuno yang bahkan sekarang ini sebagian tanahnya
sudah dipakai untuk kantor Kalurahan Laweyan, yaitu dikenal dengan pemakaman Kabangan. Sepertinya sah dan wajar saja jika belakangan ini banyak mereka warga yang mengaku diteror hantu. Salah satunya Pak Taufik yang warga dari Kampung Jagalan, Laweyan sebelah timur, pernah menceritakan jika salah satu putranya pernah ditemui seorang wanita tengah menangis, padahal pada saat itu baru jam menunjukkan sekitar jam 10 malam atau jam 22, pas di depan yang dikenal dengan rumah nenek ini. Pada saat itu mendadak cerita dari putranya Pak Taufik tersebut, saat melintas di depan rumah nenek ini, mendadak sepeda motornya berhenti tepat berada di depan rumah nenek, yang pada saat itu beliau langsung mendengar adanya suara tangisan dari seorang wanita. Sebenarnya pingin si putranya dari Mas Taufik tersebut hendak menolong, hanya saja karena kondisinya tidak memungkinkan dan takut, akhirnya sepeda motor yang harus dinyalakan mendadak tidak bisa di starter dan macet sama sekali. Bahkan putranya dari Mas Taufik tadi juga tidak bisa berjalan dengan membawa sepeda motornya, melainkan terdiam di sekitar di depan rumah nenek yang di situ terdengar suara tangisan seorang wanita. Alhamdulillah mendadak ada seorang pengendara dari arah timur langsung menjumpai putranya Mas Taufik tersebut dan menyadarkannya. Begitu tersadar dari kejadian peristiwa misteri dengan adanya suara tangisan dari rumah nenek tersebut, putra dari Mas Taufik tersebut langsung mendadak sepeda motornya ditancap gas kencang sekali, langsung pulang ke arah timur ini. Anehnya, sekalipun kondisinya pada saat itu rame, sepeda motor yang dikendarai putranya Mas Taufik tidak menabrak dari mereka yang ada di sepanjang jalan Sidoluhur ini. Itu peristiwa pertama. Selanjutnya ada cerita penuturan dari Pak Slamet. Beliau adalah pedagang angkringan yang biasa menjajakan dagangan angkringannya di Jalan Raya Dr. Rajiman, pas 50 meter dari arah ini. Setiap pulang sekitar jam 00 atau bahkan sampai jam larut dini hari, jam 1 atau jam 2. Mendadak keesokan harinya beliau tidak mau lagi berjualan wedangan atau angkringan di sekitar Jalan Dr. Rajiman yang pas di depan Langgar Merdeka tersebut. Pasalnya, setiap kali dia pulang dengan mendorong gerobak angkringannya, mendadak di sekitar makam kuno, makam Dowo tersebut, muncul wanita cantik yang selalu mengiringi perjalanan dengan gerobak angkringannya. Tak jarang, kadang-kadang pada pundaknya Pak Slamet ditepak-tepuk. Begitu dilihat, mendadak hilang, tidak ada seorang pun. Dan aneh kan, kalau jam sekitar dini hari jam 1, jam 2, di situ ada seorang wanita cantik. Akhirnya Pak Slamet berkesimpulan jika di sekitar depan pemakaman makam Dowo tersebut ada penunggu gaib berwujud setan wanita atau dikenal dengan peri cantik
Hingga sekarang ini Pak Slamet tidak mau lagi berjualan wedangan angkringannya pada malam hari, melainkan berjualannya pada siang hari. Selanjutnya dari arah ke timur, Jalan Sidoluhur ini diceritakan oleh beliau, Mas diceritakan oleh beliau, Mas, yang pada waktu itu beliau tidak ikut masalah adanya kegiatan pingpong yang ada di tengah Kampung Lawian ini. Pada saat itu Mas Handiman sempat bercerita jika di rumah yang dulu merupakan rumah kuno yang sekarang dipugar rata dengan tanah dan dipakai untuk semacam olahraga pingpong, pada saat itu beliau sempat mengaku bertemu dengan seorang kakek-kakek tua yang ada di perkebunan belakang untuk tenis meja tersebut. Tak berapa lama lagi ada yang menceritakan jika ada seorang saudagar batik yang bukan dari asli Kampung Lawian, artinya dia perantau atau pendatang yang akhirnya sukses membuat batik tulisnya di kampung ini. Beliau mengaku tak jarang bertemu dengan wujudnya seorang kiai pada saat itu yang senantiasa menggunakan sorban serba putih, baju lurik serta sarung batik, dan kalau di Masjid Lawian dia tidak mengenakan terompah, tapi ketika berjalan dari keluar Masjid Lawian menuju jembatan Masjid Lawian selanjutnya ke arah timur, dia biasa menampakkan diri di situ dengan menggunakan seperangkat peralatan komplit layaknya ulama besar di zaman keraton, dengan sorban serba putih, baju lorek-lorek semacam lurik-lurik batik dengan kombinasi kain sarung batik serta terumpah bagiak dari kayu. Hanya saja tidak pernah mengeluarkan kalimat apapun. Ini diceritakan oleh salah seorang pengusaha batik yang keberatan disebutkan namanya. Sehingga belakangan ini baik itu angkringan siang maupun yang malam di Kampung Lawian ini banyak menyoal menceritakan tentang adanya teror hantu di Kampung Lawian. Bahkan belum lama ini juga terjadi kepada mereka para tukang ojek, baik yang ojek makanan maupun ojek yang mengantar penumpang. Pas di Jembatan Ulung ini dari sini sekitar 100 meter, jembatan yang menghubungkan dari arah Kampung Lawian menuju Kampung Pajang, yang di situ terdapat toilet sangat mewah. Sehingga pada saat itu ada semacam pengakuan dari seorang Gojek yang mengantarkan seorang pesanan dari seorang di kampung Kuanggan tersebut masalah makanan. Begitu sampai di rumah yang dianggapnya rumah mewah, padahal di situ merupakan toilet Kampung Batik Lawian yang memang megah dan wah, sehingga tampak seperti rumah mewah. Begitu sampai di lokasi tersebut, apa yang menjadi pesanan makanan ditaruh di atas grendel pintu. Mendadak begitu keluar dari
rumah yang dianggapnya dari sang Gojek tersebut dianggap rumah, padahal itu toilet wisata, mendadak kaget. Pasalnya muncul dari makam keramat tersebut, makam kampung keramat tersebut, seorang wanita cantik berpakaian serba putih dengan rambut panjang terurai, tanpa sedikit pun senyum, langsung muncul dari pemakaman keramat, dan konon kakinya tidak menginjakkan tanah. Saat itu pula pengojek itu langsung lari tunggang langgang ke arah jalan besar, ke arah utara. Tidak lama kemudian juga terjadi menimpa mereka Gojek yang dipanggil untuk menjemput seorang wanita. Begitu sampai tujuan juga masih di tempat yang sama atau semacam di toilet wisata mewah tersebut yang dianggapnya sebagai rumah mewah. Ternyata memang sang Gojek tersebut menemui seorang wanita yang memanggilnya untuk memesan Gojeknya. Hanya saja begitu sang Gojek tersebut hendak memberikan helm kepada wanita cantik tersebut, mendadak wanita tersebut menyeringai dengan gigi yang berdarah-darah merah. Kali ini masalah kebenaran cerita tersebut bisa dikonfrontir, bisa dikonfirmasikan di Kampung Laweyan atau di tempat tenis meja atau di sekitar Masjid Laweyan atau di makam Dowo yang ada di dekat Langgar Merdeka, serta makam keramat yang ada di Kampung Keramat, juga makam Sayangan yang ada di Kampung Sayangan, juga makam Keteng yang ada di wilayah Kampung Kuanggan. Kesemuanya ada di Kelurahan Laweyan. Demikian seputar kejadian unik adanya misteri teror hantu di kampung tertua di kota Solo, Kampung Laweyan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.